Kita kembali lagi di Provokatif Proaktif dan kita sudah lewat cukup jauh dari perhelatan AFF tentunya di Indonesia. Ternyata walaupun kita adalah tim dengan kemenangan paling banyak, kalah paling dikit, tetap aja tidak cukup untuk membuat kita juara. Tapi nggak ada masalah karena saya rasa permainan timnas membuat kita tetap punya harapan dan punya optimisme yang besar terhadap Indonesia, ya. Nah, gini-gini. Kita membanggakan negara kita sebagai negara yang demokratis. Setuju? Setuju. Salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Dan di sini siapapun boleh mengutarakan pendapatnya. Tapi inti dari demokrasi adalah walaupun lo dan gua beda pendapat, bukan berarti perbedaan pendapat itu boleh jadi alasan untuk melakukan kekerasan. Kedewasaan itu dinilai dari kemampuan kita untuk menerima perbedaan tersebut. Lo sama gua boleh nggak setuju, tapi oke lah. Tapi jangan maaf, belum makan sambal. Jangan jadi alasan untuk berantem. Nah, ada sesuatu yang lagi gencar-gencarnya diteriakan di Indonesia. Tapi ternyata reaksinya represif terhadap mereka. Apa yang saya maksud? Indonesia, mari kita lihat sama-sama tayangan video berikut ini. Kedua, ini terjadi di GBK, di mana ada seseorang yang sedang melakukan demonstrasi untuk menurunkan Nurdin, tiba-tiba didatengin oleh segerombolan orang yang tidak dikenal dan digebugin. Nah, teriakan itu sangat terdengar dengan jelas, Nurdin turun, Nurdin turun. Nah, sekarang mari kita bayangkan sama-sama. Kita adalah negara demokratis di mana kita mau demonstrasi pun boleh sebenarnya. Siapapun boleh demonstrasi. Presiden pun boleh didemo sebenarnya. Bahkan dijadwal. Kalau mau demo, lapor dulu, dijadwalin, dilakukan dengan benar. Tapi bayangkan, ketika ada seseorang yang melakukan sebuah demonstrasi untuk menurunkan Nurdin, tiba-tiba dia dipukulin. Siapa orang ini? Kenapa dia pantas? Kenapa dia boleh menahan orang untuk demo? Presiden aja nggak boleh. Boleh diperbolehkan untuk demo. Nah, itu yang jadi bahasan kita hari ini. Saya akan mengundang seseorang yang jadi korban pemukulan tersebut. Tolong tepuk tangan untuk teman saya. Namanya adalah Zen Rahmat Sugito. Halo Panji. Selamat malam, silakan duduk. Zen Rahmat, kalau Sugito, kalau misalnya di Twitter @ZenRS. Yes. Betul? Iya. Yang ada di tangan lo ini apa? Ini sebenarnya buletin yang gua buat sama teman-teman. Boleh pinjam? Boleh, boleh. Oke. Ini adalah buletin yang lu bikin sama teman-teman. Ditunjukin ke kamera juga. Selalu diedarkan tiap kali timnas main. Oke. Nah, tiap kali ketika timnas main. Betul. Itu ada tulisannya tuh di situ tuh. Oke. Oh iya betul. Betul juga. Nah, ngedarin pun harus duel nih sama preman-preman kalau ngedarin. Oke. Sekarang gini. Gua mau membahas sedikit. Waktu itu di final leg kedua, lu lagi melakukan demonstrasi untuk menurunkan Nurdin. Ya. Yang lu teriakan adalah saat itu turunkan Nurdin dan segala macamnya. Argumen apa yang waktu itu lu teriakan? Ya Nurdin harus turun. Karena? Udah nggak asik dia. Udah nggak asik ya? Nah, udah nggak asik. Nurdin harus mundur. Oke. Ketika itu terjadi, tiba-tiba datang rombongan massa. Pakai seragam atau nggak? No, nggak. Pakai pakaian yang nggak ada yang sama satupun. Oke. Beda-beda gitu ya. Beda-beda. Dan dia nyamperin lu terus? Ya narik spanduk. Beberapa nyerang gua, tapi yang paling kentara, yang paling mengerikan sih sebenarnya bukan digebukin ya. Tapi itu kan di atas tadi lihat di atas. Itu kan didorong biar gue mepet. Jatuh kan 10 meter lumayan tuh. Lumayan lah. Pengok lah. Terus begitu digebukin ngeri juga kan jatuh. Masa jatuh karena Nurdin Halid nggak oke banget kan? Jadi lu pengen ngomongin Nurdin turun, lu disuruh turun. Iya, nggak keren banget kan? Terus gue loncat dong, biar jauh. Turun ke bawah, di tangga ketemu lagi 5 orang. Keroyok lagi tuh. Digebugin lu? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa lu digebugin muka lu tetap enak dilihat, sementara gua nggak digebugin muka gue nggak enak? Gue pakai belangkon. Oh, pakai belangkon. Ini jimatnya gua nih. Pakai belangkon, oke. Sekarang pertanyaan gini, lu melakukan demonstrasi untuk menurunkan Nurdin. Kenapa menurut lu reformasi dalam PSSI itu harus dilakukan? Apa yang salah? Satu, negara ini kan rusak karena korupsi nih.
kalau kita mau benerin Indonesia yang memang rusak oleh korupsi, semestinya dan seharusnya kita nggak boleh sedikit pun kasih kesempatan pada koruptor untuk duduk di tempat yang terhormat. Indikasi apa yang membuat lu merasa di dalam PSSI ada korupsi? Pertama kita ngomongin Nurdin dulu ya. Dia memang koruptor. 2 kali dia di penjara. Artinya ada indikasi nggak kapok nih orang nih. Udah sekali di penjara, sekali lagi di penjara kan. Buat gua, koruptor nih kalau memang ingin diberantas itu begitu keluar, itu jangan dikasih kesempatan apapun untuk fight back, menempati posisinya yang terhormat, bisa duduk sebelahan sama presiden berkali-kali di tribun kehormatan, dilihat seratusan ribu orang, jutaan orang di TV. Gila aja presiden mau sebelahan gitu sama koruptor 2 kali lagi. Buat gua itu bukan kalau buat saya itu presiden yang jelek ya untuk pemberantasan korupsi. Iya. Ya di Cina kan ditembak mati, di sini malah disanjung-sanjung bisa duduk sebelahan sama presiden. Oke, sebentar. Gini. Ini menarik sekali karena itu argumen non bola ya, argumen non bola. Argumen bolanya ada lagi. Ya, apa prestasinya? Prestasi dan segala ada kan? Walaupun dia sendiri juga bilang sebelum saya juga prestasi nggak bagus juga, itu alasan dia. Tapi oke lah. Tapi sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di leg kedua di GBK. Waktu di leg pertama di Kuala Lumpur, di apa nama stadionnya gue lupa? Bukit Jalil. Bukit Jalil. Sorry, soalnya kalau yang sebelah situ gue agak kurang penting untuk gue ingat. Di Bukit Jalil ada sebuah kejadian di mana kita juga memasang spanduk di situ. Spanduknya kurang lebih suaranya intinya adalah pesannya adalah untuk menurunkan Nurdin Halid. Kemudian ada orang PSSI yang nyuruh polisi Malaysia untuk menangkap orang Indonesia. Sekarang bayangin. Gimana caranya PSSI bisa nyuruh polisi Malaysia untuk nangkap orang Indonesia di Malaysia? Gimana nggak kesannya kita? Saya ngomong bukan atas dasar kosong, saya bahkan bawa orangnya sendiri. Selamat malam untuk Andreas Marbun. Marbun, iya, Andreas Marbun. Selamat malam. Selamat malam. Cakep juga ya botak-botak gitu ya. Andreas Marbun, lu waktu itu ada di Kuala Lumpur waktu itu. Dan kejadiannya adalah waktu itu lu lagi lu yang masang spanduk tersebut. Ya, gue pasang spanduk itu kira-kira 1,5 jam lah sebelum pertandingan. Karena ramai kan harus masuk duluan ke stadion. Terus kira-kira 1,5 jam sebelum pertandingan gue sudah coba pasang spanduk yang isi bunyinya turunkan Nurdin Halid dan Nugraha Besus juga itu. Kira-kira 1,5 jam lah sebelum pertandingan mulai. Terus kemudian ada rombongan polisi. Dan dia memerintahkan lu untuk menurunkan. Lu juga pakai kaos turunkan Nurdin Halid. Ya persis sama kaos persis yang seperti ini. sekarang. Disuruh buka juga. Suruh buka. Apa kata-kata di situ ada orang PSSI, ada pejabat PSSI di sekitar situ? Nah, setelah kejadian itu baru gua tahu lah bahwa itu ada pejabat PSSI itu namanya Mafirion satu. Dia adalah anggota Exco lah. Gua kurang tahu persis itunya. Terus satu lagi Togar Mananero. Itu juga tahu kemudian ya. Itu dia komisi wasit di PSSI. Dan waktu itu disuruh turun karena katanya nggak boleh ada politisasi. Ya, itu yang mereka katakan. Itu alasannya si polisi Malaysia itu, polisi Diraja Malaysia bilang bahwa nggak ada politik-politik di sini katanya dengan logat Malaysianya itulah. Gitu. Lalu kemudian dengan logat upin-ipin ya. Betul. Yang ini sih sebenarnya kalau yang gue ingat sih Togar itu, Mas Togar si Togar itu ngomong pantas nggak itu isi spanduk itu? Tahu nggak isi spanduk itu? Siapa yang nyuruh? Nah, gitu. Kalau gue sih jawabnya ya, nggak ada yang nyuruh juga kan? Gue nggak suka betul Nurdin Halid. Dan sebenarnya juga aneh ketika dibilang nggak boleh ada politisasi karena kita tahu di stadion tersebut juga ada banner tokoh-tokoh politik juga berseliweran di situ. Terima kasih banyak Andreas. Kita balik lagi ke Zen. Zen, sekarang ini sementara di sosial media orang pada bikin hashtag Nurdin turun, bentuk dukungan terhadap Nurdin ada di jalanan dalam bentuk spanduk. Lu ngeliat sendiri spanduk-spanduk dukungan terhadap Nurdin itu seperti apa? Yakin lo itu dukungan buat Nurdin? Jangan-jangan Nurdin dukung Nurdin sendiri. Jangan-jangan itu Nurdin. Kita tahu bahwa Indonesia berhasil menurunkan rezim 32 tahun tidak hanya lewat spanduk dan hashtag Twitter. Iya dong, saat itu kan. Apa langkah real untuk menurunkan Nurdin Halid? Kalau memang menurut kita beliau pantas diturunkan. Buat gua sebagai supporter ya, tiap kali datang ke stadion, ya itu teriakin itu satu. Karena mau nggak mau memang kalau perubahan di PSSI harus lewat jalur konstitusional ya. Nah,
buat gue yang sebagai supporter nggak punya hak suara di Kongres, ya selalu datang ke GBK kemanapun dengan pakai kaos ini buat gue. Korup sejak dalam pikiran. Oke, pemirsa Zen, terima kasih sekali udah ngobrol-ngobrol sama-sama. Pesan terakhir juga yang ingin kita sampaikan, tolong perhatikan baik-baik sekali lagi. Kita pikirin bener-bener, Presiden Republik Indonesia tidak luput dari demonstrasi. Beliau boleh bahkan memfasilitasi kita untuk demonstrasi. Ini negara demokratis. Siapa Nurdin Halid sehingga demonstrasi terhadap dia tidak diperbolehkan, bahkan dilakukan kekerasan. Habis ini kita akan balik lagi untuk ngomongin, ada hubungannya juga dengan ini dan politisasi. Kita akan ngomongin menurut kita siapa aja sih yang udah mulai rame menunjukkan dirinya untuk ngambil posisi tertinggi di Indonesia di tahun 2014. Jangan kemana-mana, tetap di Provokatif Proaktif.